When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Duit itu enak. Hal ini bisa dilihat di negara kita. Saat ini semuanya diukur dengan duit. Keberhasilan diukur dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki. Menjauhkan diri dari kesadaran bahwa manusia itu ada batasan umurnya. Sehingga kelompok ini melakukan banyak kegiatan, baik kegiatan yang legal maupun yang ilegal. Duit merupakan magnet bagi pencari dunia yang melupakan kodrat manusia yang pasti akan sirna. Tuhan sudah menciptakan dunia berikut isi dan kebutuhannya. Manusia tinggal berusaha untuk meraihnya. Manusia dengan akalnya ada yang mampu mengeruk duit dalam jumlah banyak atas nama donasi. Manusia dengan akalnya mampu menjadi penguasa. Manusia dengan mengemis dukungan dapat menjadi penguasa. Dengan imbalan merubah peraturan yang menguntungkan pengusaha. Dapat menekan orang untuk melakukan perintahnya. Padahal semua itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Semua yang dikejar duit. Semua kegiatan butuh duit. Tapi kesadaran sebagai manusia yang ada batasan umurnya tetap harus diingat. Harta benda tidak akan dibawa mati. Banyak sejarah dapat dipelajari, mereka mati oleh hartanya sendiri. Rekan-rekan semua, Indeks Prestasi Korupsi atau IPK Indonesia di bidang korupsi semakin buruk. Dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Bila IPK paling baik adalah 100%, maka pada 2019 ada pada 40%. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 37. Artinya IPK Indonesia di bawah 50%. Hal ini tidak baik. Saya heran, mengapa para pejabat terlihat menutup mata dengan kondisi IPK yang semakin jelek. Mereka tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan, sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Rekan-rekan semua kegiatan pasti membutuhkan biaya. Mari kita buat transparan agar tidak terjadi prasangka buruk. Sebagai penguasa, bisa berbuat apa saja. Buatlah peraturan bahwa di dalam satu proyek ditentukan biaya operasional adalah 10% atau berapapun yang diinginkan. Biaya ini memang untuk biaya operasional, bukan masuk kantong pribadi yang punya kuasa proyek tersebut. Bila
biaya proyek digunakan untuk keseluruhan proses operasional dari awal sampai akhir proyek sebesar 10% itu sudah cukup. Selama ini, masing-masing level jabatan mengambil fee sendiri-sendiri. Belum nanti pelaksana proyek mengambil keuntungan. Rekan-rekan semua, kita tidak usah bertanya kepada orang tentang pandangannya terhadap korupsi. Hal ini dapat dilihat dari tindakannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Orang yang pro korupsi pasti tidak suka terhadap lembaga korupsi yang kuat karena integritasnya. Mari kita lihat adanya perubahan perundang-undangan berjalan cepat dan lancar. Lembaga korupsi yang tadinya karyawannya independen menjadi PNS. Para penguasa berkolaborasi menikmati duit agar tanpa ada kontrol yang jelas. Negara semakin rapuh, hutang menumpuk, kekayaan alam Indonesia seharusnya dinikmati untuk rakyat Indonesia. Rekan-rekan semua, tidak mau mengembangkan potensi anak bangsa dan kekayaan alamnya, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh negara. Mereka hanya berpikir bagaimana mengembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan hingga dapat kekuasaan saat ini. Mereka berpikir 2 periode masa jabatannya. Lainnya hanya sekedar buah bibir. Hutan gundul dibakar, tambang diserahkan ke asing tanpa pelaksanaan AMDAL yang benar. Hidup semua diarahkan mencari duit dan kekuasaan. Menggadaikan harga diri, bertindak atas perintah penguasa karena ketakutan dicopot dari jabatannya. Kebenaran dianggap salah dan kesalahan ditonjolkan. Mengapa Indonesia menjadi berubah seperti ini? Siapa yang nyumbang duit banyak jadi pejabat. Siapa yang membela diberi jabatan. Ada kelompok paduan suara yang sumbang sebagai pemecah persatuan. Nyinyir terhadap kelompok beragama. Sementara rakyat menderita. Yang lain pesta pora dengan mulai kampanye memasang baliho besar-besar di pinggir jalan. Rekan-rekan semua, mengapa perilaku mereka menjadi seperti itu? Apakah hal ini disebabkan oleh duit itu memang enak? Mari kita cari tahu. Faktor ekonomi, contoh, faktor ekonomi, pengusaha semakin kaya, rakyat semakin menjerit. Pengusaha dapat melakukan monopoli bisnisnya melalui kegiatan monopoli. Kompetisi untuk mendapatkan monopoli melibatkan berbagai cara, seperti suap, kolusi, gratifikasi, hadiah, lobi, dan lain sebagainya. Faktor politik, contoh, sistem perekrutan calon anggota DPRD, DPR, Capres, Cagup, Cawapres, Cawal, dan Cabub yang bergelimbang duit. Pada saat ini, partai pasang tarif kepada yang minta dukungan. Tentunya tidak murah ya. Faktor tata kelola,
Contoh, masing-masing jabatan sudah memiliki sistem operasi prosedur, tapi banyak yang diselewengkan demi meraih lembaran-lembaran berwarna merah. Mengganti peraturan untuk keuntungan pengusaha. Faktor sosial, contoh, pengusaha yang kaya semakin kaya, pejabat yang semakin kaya menimbulkan jurang pemisah yang semakin lebar dan dalam terhadap rakyat miskin. Faktor budaya, contohnya hilangnya rasa malu dalam tingkah laku tidak baik, berkata dan bertindak tidak pada tempatnya, menghujat ulama, melakukan tindakan keagamaan yang tidak pada tempatnya, melakukan paduan suara di masjid, bawa anjing di masjid. Itulah yang terjadi saat ini di Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.